Halo sahabat Famentik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue ngebahas pertandingan Liga 1 BRI. Jadi kemarin gue sempat nonton beberapa pertandingan dan gue mau ngebahas pertandingan antara PSM Makassar melawan PSIS Semarang. Kita lihat dulu statistik di pertandingan mereka sebelumnya ya. Jadi di pertandingan sebelumnya PSM Makassar mengalami kekalahan pertamanya mereka di Liga 1 BRI. Jadi kemarin memang mereka belum terkalahkan sama sekali dan baru aja kemarin mereka kalah dari Madura United dengan skor 1-0. Kalau secara statistik seperti biasa PSM Makassar memang tidak terlalu mengandalkan yang namanya ball position. Dia di angka 38%, tapi PSM Makassar juga mendapatkan kesempatan sebanyak 9 kali dan 4 kali mengarah ke arah gawang. Total operannya juga masih sama, sebanyak 249 dan hanya 181 yang berhasil. Memang sedikit rendah kali ini total passing successful yang didapat dari PSM Makassar. Secara serangan mereka melakukan 83 kali serangan dan 44 kali serangan berbahaya. Jadi memang selama ini kan permainan PSM Makassar selalu mengandalkan serangan yang sangat efektif. Nah, di pertandingan ini gue ngelihat memang sepertinya Coach Bernardo Tavares mencoba untuk melakukan rotasi pemain. Jadi memang karena saking padatnya jadwal Liga 1 BRI, jadi mau nggak mau Bernardo Tavares harus melakukan yang namanya rotasi pemain, karena untuk mencegah pemain kelelahan dan juga mencegah terjadinya cedera. Karena kalau cedera sangat berbahaya sekali, karena bisa jadi cederanya akan cedera panjang. Nah, ternyata perubahan yang dilakukan oleh Bernardo Tavares kali ini sepertinya kurang greget kalau gue ngeliatnya. Jadi sepertinya lini pertahanannya PSM Makassar sedikit lengah. Gue ngeliat beberapa kali penyerang dari Madura United, Ronaldo tuh berhasil lolos. Bahkan kemarin gue lihat serangan baliknya Madura United sangat berbahaya sekali. Jadi sepertinya transisi negatif yang dilakukan oleh PSM Makassar itu kurang berhasil kemarin. Nah, mungkin ini yang harus dibenahi untuk pertandingan selanjutnya ya. Nah, dari sisi serangan pun kemarin gue lihat memang agak kurang tajam, karena memang banyak pemain yang diistirahatkan kalau gue lihat, karena ya mau nggak mau itu adalah keputusan yang diambil sih kalau menurut gua. Dan kita lihat nanti pertandingan selanjutnya seperti apa. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhir dari PSIS Semarang, mereka berhasil menang melawan PSS Sleman dengan skor 1-0. Bahkan mereka sebelumnya berhasil menang dari Persija Jakarta dengan skor 2-0 ya. Nah, kalau kita melihat statistik di pertandingan ini, secara penguasaan bola PSIS Semarang memang kalah dari PSS Sleman. Mereka hanya mendapatkan 37%, tapi mereka kesempatan menciptakan golnya sebanyak 8 kali. Dan 8 kali pula yang mengarah ke arah gawang. Tapi memang performa dari kipernya PSS Sleman juga perlu kita acungi jempol lah kalau menurut gua. Walaupun mereka akhirnya kebobolan juga, tapi mereka sangat kuat sekali, sangat semangat sekali untuk melakukan perlawanan dan juga melakukan pertahanan. Nah, kalau kita melihat secara total operan, memang nggak terlalu banyak, itu sebanyak 313 kali operan, dan operan yang berhasil sebanyak 250 kali. Ya, agak lumayan lah seperti passing successfulnya. Nah, secara serangan sebenarnya PSIS Semarang masih cukup banyak melakukan serangannya, itu sebanyak 102 kali serangan dan 52 kali serangan berbahaya. Jadi memang di pertandingan ini gue ngelihat sepertinya PSIS Semarang menang dalam hal efektivitas ya. Jadi PSIS Semarang beberapa kali melakukan serangan balik, dan serangan balik yang mereka lakukan cukup efektif karena berhasil menciptakan kesempatan di depan gawangnya PSS Sleman. Walaupun memang gue ngeliat ada salah satu faktor kelengahan dari para pemain bertahannya PSS Sleman. Jadi memang kemarin PSIS Semarang sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan, karena memang mereka juga kalau nggak salah sekarang jadi pelatih baru, dan ada pemain asingnya yang sudah kembali juga, yang sudah bermain lagi, itu Carlos Fortes, dan itu membawa perubahan yang cukup signifikan di lini depannya PSIS Semarang. Walaupun masih banyak kekurangan juga sebenarnya, karena sepertinya masih butuh penyesuaian lagi sepertinya. Walaupun memang kita akuin bahwa Carlos Fortes adalah striker yang cukup mempunyai
apa ya, mempunyai talenta kalau menurut gue. Walaupun badannya gede, tapi dia bisa melakukan dribbling, speed juga dia ada, shooting dia ada. Memang sangat disayangkan kemarin mereka dia cedera lama ya, jadi sehingga tidak bisa memperkuat PSIS Semarang. Dan sekarang sudah memperkuat PSIS Semarang dan sepertinya performanya cukup baik kalau menurut gue. Nah, balik lagi ke pertandingan antara PSM Makassar melawan PSIS Semarang. Yang gue tahu, Bernardo Tavares itu adalah pelatih yang cukup bagus kalau menurut gue. Dan bukan cukup bagus, sangat bagus sekali sebenarnya. Dia pintar sekali memberikan motivasi kepada pemainnya. Dan dia juga pintar menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi lawannya. Nah, kalau melihat dari permainan kemarin, ya lini pertahanan menjadi isu sebenarnya dari PSM Makassar. Walaupun memang akhirnya kenapa lini serang juga menjadi salah satu faktor karena dia tidak mampu mencetak gol, tapi memang sebenarnya karena banyak yang diistirahatin sih kalau gue ngeliat kenapa akhirnya PSM Makassar tidak bisa mencetak gol. Nah, nanti ketika melawan PSM Makassar gue juga nggak tahu rotasi apa lagi yang akan dilakukan oleh Bernardo Tavares, tapi kalau melihat lini pertahanannya mereka harus membenahi itu dengan lini serangnya PSIS Semarang yang cukup tajam kalau menurut gue. Dan sepertinya juga PSIS Semarang mempunyai lini pertahanan yang cukup solid juga. Agak berat memang sepertinya PSM Makassar untuk memenangkan pertandingan ini. Ya, performa yang didapat dari PSM Makassar di beberapa pertandingan kemarin memang di 2 pertandingan ya, gue ya sebelumnya sih nggak ngeliat juga, tapi gue sempat ngeliat cuplikannya dan sepertinya mulai agak menurun ya performa dari PSM Makassar dan ada faktor kelelahan. Makanya akhirnya kemarin di pertandingan kemarin sepertinya Bernardo Tavares memilih untuk mengistirahatkan pemainnya supaya mungkin fit di pertandingan kali ini. Nah, PSM Makassar performanya lagi bagus, PSIS Semarang juga performanya lagi bagus. Pasti sangat menarik sekali untuk ditonton. Jadi kalau menurut gue sih sepertinya prediksi dari pertandingan ini akan berakhir imbang. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Karena kuncinya adalah perang strategi di antara 2 pelatih yang menurut gue bagus dua-duanya. PSIS Semarang juga sekarang permainannya jadi bagus dengan pelatih barunya Bernardo Tavares, kita tahu lah seperti apa dia sebelumnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.